Disinilah menentukan siapa yang khalik, siapa yang makhluk. Siapa yang abid, siapa yang ma'bud. Siapa zat dan siapa sifat. Inilah untuk menentukan dan membedakan siapa Tuhan, siapa yang hamba. Siapa yang zat dan siapa pula yang sifat. Siapa yang khalik dan siapa pula yang makhluknya. Ini makomnya. Setelah 125.000 tahun, nur itu tercipta dari dirinya sendiri. Maka pada saat itu pula lah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Kenapa Allah mengambil sumpah dari sekalian ruh? Karena dari Nur Muhammad ini terciptalah segala sesuatu daripada dirinya. Makanya Nur Muhammad ini dikatakan awal mulanya kelima, awal munculnya kulima, awal munculnya nur. Inilah. Makanya ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyuka min nurihi. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya sesuatu. Sebelum adanya sesuatu yang namanya sorga, yang namanya aras, luh, kursi dan mahfuz. Belum ada namanya langit dan bumi. Maka yang pertama kali diciptakan dan dijadikan oleh Allah itu adalah nur nabimu. Dan dari nur itulah terciptanya sekalian alam ini. Inilah yang dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan engkau hai Nur Muhammad untuk mengenal akan aku, untuk menyaksikan akan diriku, bahwa akulah yang nyata dan wujud pada dirimu sendiri. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan aku ciptakan namanya alam, aras, luh, kursi dan mahfuz, surga, langit dan bumi, untuk mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Ini rahasianya. Maka setelah alam ini tercipta, alam ini terjadi, maka disitulah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Ya. Apa kata Allah? Allah mengambil sumpah, mengambil janji kepada sekalian ruh. Kata Allah, alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka sekalian ruh memberi jawaban. Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabbnya kami dan kamilah yang bersaksi. Maka ketika ruh itu telah mengatakan bahwa Allah itu adalah Rabbnya dan dirinya telah diakuinya sebagai hambanya, maka disitulah masing-masing ruh itu ditetapkan Allah akan takdirnya masing-masing. Jadi masing-masing ruh itu ditetapkan Allah takdirnya. Takdir yang ditetapkan Allah kepada masing-masing ruh ini yang telah mengenal dan menyaksikan Allah itu, yang pertama adalah langkahnya. Yang kedua rezekinya. Yang ketiga adalah pertemuannya. Dan yang keempat adalah mautnya. Ketika ruh itu telah menerima ketetapan dan ketentuan Allah sebagai ketetapan takdir Tuhan, maka disitulah ruh itu
tunduk dan patuh untuk menerima dan menjalankan semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Sami'na wa ata'na. Maka setelah ruh itu semuanya bersumpah dan berjanji di hadapan Allah, dia akan patuh dan menjalankan semua ketetapan dan ketentuan Allah. Maka untuk mengawali suatu cerita, maka disinilah Allah menciptakan namanya Adam. Jadi Allah menciptakan Adam setelah ruh itu berjanji dan bersumpah kepada Allah. Jadi Adam itu awal mulanya cerita Tuhan. Jadi Adam diciptakan Allah itu Bapak Ibu berada di alam namanya alam tanzizi muhaddas. Dia telah zohir alamnya, tapi dalam keadaan batin. Jadi alam ini, Adam ini dibikin Allah di alam tanzizi muhaddas. Jadi alam tanzizi muhaddas itu yang disebut namanya alam ruh. Ya, alam tanzizi muhaddas itu disebut namanya alam ruh. Alam ruh ini disebut namanya alam malakut. Alam malakut itu disebut namanya alam nur Muhammad. Jadi prosesnya itu ya di alam tanzizi muhaddas. Maka ketika Allah akan menciptakan namanya Adam sebagai khalifah di muka bumi nantinya untuk menzahirkan akan kesempurnaan tajalli dirinya, maka ketika itulah Allah perintahkan namanya Nur untuk mengambil bahan baku Adam yang akan dijadikan sebuah patung untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Lalu Nur Muhammad ini Bapak Ibu ya, ditemuilah api. Ketika api ditemuinya sebagai unsur Adam, maka ketika api ditemui oleh Nur Muhammad, api itu sedang bergejolak Bapak Ibu. Lalu Nur Muhammad pun memberikan salam kepada api. Disahutlah salamnya Nur Muhammad oleh api itu. Apa kata Nur Muhammad? Wahai api, kenapa engkau sombong kali? Apakah engkau tidak sadar bahwa satu saat kamu akan dimanfaatkan oleh namanya Adam? Siapa Adam itu? Aku tidak kenal. Aku asik dengan diriku. Adam itu nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Dan kamu akan patuh dan tunduk kepada dirinya. Kamu akan dikendalikan oleh Adam. Disitulah api tadi itu minta maaf kepada Nur Muhammad. Apa kata Nur Muhammad? Apakah engkau tak kenal dengan aku? Akulah yang akan menjadi kekasihnya Allah. Kalau begitu wahai Nur Muhammad, maka engkaulah termasuk hamba Allah yang beruntung. Yang Allah jadikan engkau sebagai kekasihnya. Maka Nur Muhammad pun ya, pamit dan permisi di hadapan api. Lalu Nur Muhammad pun ya mendatangi namanya angin. Ketika Nur Muhammad mendatangi angin, angin pun sedang bertiup kencang Bapak Ibu. Maka ketika angin bertiup kencang, maka Nur Muhammad pun memberi salam kepada angin. Apa kata Nur Muhammad? Wahai angin, kenapa engkau sombong kali wahai angin? Engkau bergejolak begitu kuat dan kencang. Apakah engkau tidak sadar bahwa satu saat nanti kamu akan tunduk dengan Adam? Siapa Adam itu? Adam itu akan menjadi khalifah di muka bumi nanti. Ketika itulah angin itu malu, minta maaf kepada Nur Muhammad. Setelah dia malu minta maaf kepada Muhammad, maka Nur Muhammad pun pamit ya dengan angin. Lalu Nur Muhammad ini pun mendatangi air. Ketika Nur Muhammad mendatangi air, air pun dalam keadaan bergelombang kuat Bapak Ibu, bergejolak. Lalu apa kata Nur Muhammad? Wahai air, kenapa engkau sombong? Apakah engkau tidak sadar satu saat engkau nanti akan dimanfaatkan oleh manusia yang bernama Adam sebagai khalifah di muka bumi? Lalu tersentak dia Bapak Ibu.
dengan apa yang disampaikan oleh Nur Muhammad kepada dirinya. Pada saat itu pula lah Nur Muhammad pamit, lalu Nur Muhammad menemui namanya tanah. Ketika Nur Muhammad itu menemui tanah, maka tanah pun dalam keadaan tenang Bapak Ibu. Dalam keadaan sabar dan istiqomah dia. Dia memberikan salam ya kepada Nur Muhammad dengan suara yang rendah, suara yang lirih. Ketika itulah Nur Muhammad menyampaikan kepada tanah, wahai tanah, engkau adalah sosok yang sabar, engkau adalah sosok yang istiqomah, engkau adalah rendah hati dan lirih. Tahukah engkau wahai tanah, bahwa aku ini adalah Nur Muhammad, adalah sebagai kekasih Allah. Dari unsur api, angin, air dan tanah, maka yang diangkat dan menjadi kekasih Allah tidak lain adalah aku yang bernama Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad telah tahu Bapak Ibu bagaimana tabiat dan karakter masing-masing daripada unsur yang akan diciptakan menjadi Adam, unsur api, angin, air dan tanah, ketika itulah Nur Muhammad ini lapor lagi kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang menyuruh, maka dia lapor lagi kepada Tuhan. Wahai Nur Muhammad, sebelum engkau lapor kepada aku dan apapun yang kamu temui kepada mereka, yaitu api, angin, air dan tanah, semuanya itu berada di dalam ilmuku. Semuanya itu berada dalam rahasia diriku. Yang lampau sekarang maupun yang akan datang, yang terjadi pada dirimu, di luar dirimu, awal sampai akhir, zahir sampai batin, semuanya sudah berada di dalam ilmuku. Lalu apa kata Allah? Oleh karena itu wahai Nur Muhammad, maka kita jadikanlah ya, tanah itu sebagai bahan baku untuk menjadikan dan menciptakan Adam. Nah, sedangkan api, angin, air dan air ini Bapak Ibu, ini sebagai unsur penumpang saja, sebagai unsur pelengkap namanya. Akan tetapi unsur pokoknya itu diambil daripada tanah, karena sifat tanah itu adalah sifat istiqomah dan sifat yang sabar. Nah, maka segala unsur ini Bapak Ibu, ini adalah sebagai unsur penumpangnya api, angin dan air ini. Makanya pada diri Adam ini sudah mencerminkan 4 unsur ini pada dirinya. Nah, jadi karena Adam sebagai khalifatullah di muka bumi, karena dia dijadikan dari 4 anasir, api, angin, air dan tanah, maka sifat air ini mencerminkan akan dirinya. Sifat api ini mencerminkan sifat amarah. Nah, jadi sifat api itu mencerminkan amarah. Ya. Nyata pada dirinya itu yaitu darah, terlihat pada telinga. Nah, itu sifat api, itu sifat amarah. Ya, nyata pada darah, terzahir dia pada telinga ini. Makanya orang kalau bangi, tengok wasiraha. Sedangkan sifat angin ya, ini adalah sifat keinginan. Sifat keinginan ini nyata pada urat, terzahir dia pada hidung, itu angin. Sedangkan unsur air, ini nyata dia ya pada tulang. Ini disebut namanya sifat kehendak. Nah, sifat kehendak itu ya itu nyata ya pada mata. Nah, jadi kalau ada orang sesuatu berkehendak kepada kita Bapak Ibu, terzahir nyata pada pandangan matanya itu. Makanya dari mata turun ke hati. Nah, dari mata turun ke hati. Ini sifat air. Sedangkan sifat tanah itu nyata dia pada batang tubuhnya, pada kulit dan daging ini. Ya, az-zahir pada mulut itu sifat sabar dan istiqomah. Makanya Adam itu diciptakan dan dijadikan dari bahan pokoknya itu, unsur yang dominan itu adalah tanah. Maka dia akan mencerminkan keempat itu pada diri kita Bapak Ibu. Nah, maka setelah tahu tanah itu akan diambil untuk diciptakan sebagai Adam khalifatullah, barulah Allah perintahkan namanya malaikat. Nah,
Diperintahkan lagi malaikat. Sedangkan informasinya, intelijennya Tuhan itu nur. Untuk mengetahui tabiat ini, itu nur yang diperintahkan Tuhan. Setelah tahu, barulah diperintahkan Allah namanya malaikat. Dipanggillah malaikat Jibril. Wahai Jibril, ambillah tanah, ya, segenggam tanah, lalu bawa kepada aku. Aku akan ciptakan dia dari tanganku sendiri yang bernama Adam sebagai khalifah di muka bumi. Jibril ini patuh Bapak Ibu. Ya. Sami'na wa ta'na. Pergilah ditemuinya tanah tadi. Ketika Jibril akan mengambil sekumpal tanah, maka tanah pun protes. Protesnya kenapa? Wahai Jibril, janganlah engkau ambil aku ini untuk diciptakan Adam. Adam nanti akan menumpahkan darah di muka bumi. Aku tidak mau diriku ini menjadi pertumpahan darah di muka bumi nantinya. Menolak dia Bapak Ibu. Akhirnya Jibril itu lapor lagi kepada Allah. Ya Allah, tanah itu tidak mau dirinya diambil ya Allah untuk dijadikan Adam. Alasannya begini ya Allah. Padahal itu cipta Allah semuanya. Lalu diperintahkan Allah namanya malaikat Mikail. Wahai Mikail, sekarang aku perintahkan engkau, turunlah engkau ke bumi, ambillah sekumpal tanah, bawa kepada aku, dia akan aku jadikan sebagai patung Adam, sebagai khalifah nanti di muka bumi. Turun malaikat Mikail tadi. Setelah turun malaikat Mikail ke muka bumi, lalu mau diambil. Lalu tanah pun menolak Bapak Ibu. Wahai Mikail, aku tidak mau diriku ini dijadikan sebagai Adam. Apabila aku dijadikan sebagai Adam nantinya, sedangkan Adam di muka bumi akan menumpahkan darah nantinya. Menolak juga. Ketika bumi menolak, maka Mikail lagi lapor lagi kepada Tuhannya. Sampai diperintahkan Allah namanya Israfil. Wahai Israfil, coba engkau yang mengambil sekumpal tanah ke muka bumi untuk aku jadikan menjadi patung Adam. Turunlah malaikat Israfil mengambil. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Sama juga, terjadi juga namanya penolakan. Tanah itu tak mau dirinya diambil, enggan ya. Ketika Israfil telah melapor kepada Allah bahwa tanah tidak mau diambil dirinya untuk dijadikan Adam, maka Allah pun memerintahkan namanya Israel. Apa kata Allah kepada Israel? Wahai Israel, aku perintahkan engkau saat ini juga mengambil sekumpal tanah untuk aku jadikan menjadi patung Adam. Nah, apapun yang terjadi, andai kata tanah itu menolak, katakan kepada dia bahwa aku datang untuk mengambil dirimu atas nama Allah dan atas perintah Allah. Sampaikan kepada dia. Akhirnya dengan perintah Allah seperti itu, amanah yang Allah berikan kepada Israel, maka Israel pun mengambil sekumpal tanah. Belum lagi tanah itu menolak, lalu apa kata Israel? Wahai tanah, aku ini datang untuk mengambil dirimu. Ini adalah atas perintah Allah kepada diriku dan atas nama Allah kepada diriku dan kepada dirimu. Kalau engkau menolak, berarti engkau sudah durhaka dan melawan akan Tuhan engkau. Ketika itulah tanah itu tidak bisa mengelak lagi Bapak Ibu. Dia bersifat pasrah saja lagi. Dia bersifat istiqomah aja lagi. Ya, wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Tidak ada satu pun yang mampu berkeinginan menurut kehendak dan keinginan dia, melainkan apa yang menjadi kehendak dan keinginannya itu, itulah nyatanya kehendak dan keinginan aku pada dirinya, kata Allah. Disitulah dia berpegang kuat, tidak ragu lagi kalau memang itu adalah perintah Allah kepada dirimu dan atas nama Tuhan kepada dirimu. Ambil. Setelah diambil tanah ini Bapak Ibu, diserahkan kepada Tuhan, lalu Allah lah yang membuat Adam itu dengan tangannya sendiri. Ini yang dikatakan wa khalaqa Adam ka suratihi, dan diciptakan Adam itu sesuai dengan bentuk dan gambaran diri Tuhan itu sendiri. Setelah Adam mau dibuat menjadi sebuah patung, maka tanah yang diambil oleh Israel tadi, maka itu dipadukan semuanya Bapak Ibu, dikumpulkan, ya.
Dipadukan dan dikumpulkan dari tanah yang busuk, dari tanah yang basah, dan dari tanah yang kering, dicampur semuanya. Setelah dicampur, digodok menjadi satu, maka disitulah Allah berpesan kepada Israel, wahai Israel, karena engkau yang mampu mengambil tanah ini untuk dibuat menjadi patung Adam, maka juga aku akan titipkan amanah kepada engkau. Engkau pula nanti yang akan mencabut ruh yang ada pada dirinya nanti. Ketika diperintahkan Allah untuk mencabut ruh yang ada pada diri Adam dan kepada cucu-cucu dan keturunannya nanti, maka disitulah Israel itu agak gamang, Bapak Ibu. Wahai Allah, kalau engkau perintahkan aku untuk mencabut nyawa hambamu, ya Allah, pada Adam dan keturunannya, ya Allah, nanti aku dibilang malaikat yang paling bengis, malaikat yang paling kilat, dan malaikat yang paling ditakuti. Aku tak mau, ya Allah. Carilah yang lain lagi, ya Allah. Tidak ada lain yang lain. Tidak ada yang lain lagi Israel. Karena engkau yang mampu mengambil tanah, maka engkau pula yang mampu memasukkannya nanti ruh ke dalam dirinya, dan kamu pula yang mampu mencabut ruh itu kembali daripada dirinya. Tapi aku takut, ya Allah, namaku disebut-sebut, ya Allah. Jangan engkau khawatir, wahai Israel, engkau berada di dalam rahmat dan ridhoku, kata Allah. Namamu nggak akan pernah disebut-sebut, namamu tak pernah ditakuti. Engkau berada dalam kandungan rahman dan rahimku. Baik, ya Allah, kalau engkau telah merahmati aku, ya Allah, namaku tidak akan disebut-sebut dan ditakuti, ya Allah, maka aku akan mau melakukannya, ya Allah. Inilah buktinya, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Likuli mautin bisababihi. Wahai Israel, tiap-tiap kematian aku akan jadikan namanya sebab. Dia tidak memandang akan dirimu, tapi yang dipandangnya adalah sebabnya. Kenapa dia meninggal tabrakan? Kenapa dia meninggal jatuh? Kenapa dia meninggal terbakar? Tidak pernah sedikit pun ya keluarganya menyala-nyalakan Israel. Kenapa? Israel itu sudah berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dalam jalankan hidup ini gak usah khawatir, gak usah gamang. Kenapa tidak khawatir dan tidak gamang? Kita berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah. Bagaimana cara kita itu bersandar, berpegang, berada di dalam Rahman dan Rahimnya Allah? Maka kenalilah Tuhan itu. Kalau kita sudah kenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, Bapak Ibu, maka hilanglah rasa khawatir dan ragu kita. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Tidak ada yang mampu yang menandingi kekuatan dan kebesaran Allah itu, Bapak Ibu. Makanya dikatakan Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-waliku, kekasihku, yang aku rahmati dia, yang aku ridhoi akan dirinya. Mereka tidak khawatir dalam menjalankan kehidupan dunia, dan mereka juga tidak gamang dalam menjalankan kehidupan akhirat nanti. Kenapa? Karena dia sudah berada di dalam kandungan Rahman dan Rahim aku, kata Allah. Maka hidup ini berusahalah kita meraih rahmatnya Allah, sehingga kita betul-betul berada dalam dekapan Tuhan. Sama seperti Israel. Ketika dari Israel telah dirahmati Allah, sudah berada dalam kandungan kasih sayangnya Allah, maka Israel sebagai pencabut nyawa manusia, namanya tidak pernah ditakut-takuti oleh manusia. Namanya tak pernah dituding-tuding oleh manusia sebagai malaikat yang kilan ada. Tidak pernah disebut-sebut, Bapak Ibu. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah itu. Mesti berada dalam kekasihnya Allah. Maka setelah tanah tadi sudah dihimpun dia, ya, tanah yang busuk, tanah yang kering, tanah yang basah, ya, itu lamanya Bapak Ibu 120 tahun lamanya itu. Ya, dipadukan dia, lalu dicampur lagi dengan air tawar, air amis, ya, air yang busuk dicampur. 120 tahun lamanya Bapak Ibu. Di dalam izatullah, di dalam kudratnya Allah. Setelah sempurna dia 120 tahun, ya, baru dijadikanlah dia. Setelah berbentuk, ya, setelah menjadi patung ini, Bapak Ibu udah berbentuk ini,
Kita anggap ini gambar patung Bapak Ibu, patung Adam nih. Ini kira-kira gambarnya itu. Ya, setelah berbentuk dia, ya, lalu dibungkuslah ya patung Adam itu ya dengan sifat jalal. Nah, dibungkus dia ya, dengan sifat jalalnya Allah. Dibungkus dengan sifat jamalnya Allah. Dibungkus dengan sifat kamalnya Allah. Dibungkus dengan sifat koharnya Allah. Nah, setelah dibungkus dengan sifat jamal, jalal, koharnya Allah tadi, sudah ganteng dia, sudah molek dia, sudah bagus wajahnya. Maka ketika itulah diperintahkan Allah ruh untuk masuk ke dalam tubuhnya ini. Nah, ruh masuk. Namun ruh itu masih enggan Bapak Ibu. Nah, ya mutar-mutar aja dia, nggak mau masuk. Ketika tidak mau masuk, maka Allah perintahkanlah Israel untuk memaksa ruh itu bagaimana dia masuk ke dalam tubuhnya Adam. Nah, masuk ke dalam. Nanti Israel pula yang akan mencabut ruh itu kembali dari batang tubuh Adam ini. Sudah terciptalah Adam ini dengan sempurna. Ketika Adam ini telah tercipta dengan sempurna, maka barulah Allah tempatkan ia kembali namanya di alam Baitul Ma'mur ini. Nah, ini alam Baitul Ma'mur Bapak Ibu. Ya. Karena peristiwanya tadi di alam Tanzizi Muhaddas. Nah, pembuatannya di sini. Ya, bahan bakunya itu diambil daripada alam Qadim. Nah, kalau tanah itu asalnya dari mana tadi diambil? Nih, tanah ini dari alam Baitul Ma'mur nih. Nah, tanah. Nah. Sedangkan angin dari mana? Hah? Angin. Ya. Angin dari alam Suluhil Qadim. Itu alam Al-Mala'il A'la. Ini di sini unsurnya ambil. Nah. Sedangkan kolbu atau hati ini dari alam Raf-Raf. Nah. Ya, hati, kolbu. Ambil di situ unsurnya. Makanya setelah Adam ini siap dibuat, sudah sempurna dia, maka ditempatkan Allah dia kembali ke alam Baitul Ma'mur. Inilah yang surga. Nah, ya. Setelah ditempatkan Baitul Ma'mur, Adam itu dalam kesendirian Bapak Ibu. Nah, jomblo pula dia di situ. Nah, karena sendirian dia. Ketika Adam dalam keadaan kesendirian tadi, maka digambarkan Allah, dikiaskan Allah, dibuat Allah perumpamaan. Di alam surga itu ada 2 ekor burung yang bercumbu rayu di situ. Sepasang burung yang bercumbu rayu. Lalu terpikir dan terbetiklah di dalam diri Adam itu, andai kata, seandainya dan semisalnya aku punya pasangan di alam surga ini sama seperti burung itu, alangkah bahagianya aku tinggal bersama kekasihku. Apa yang dipandangnya Bapak Ibu? Rupanya apa yang dipandangnya itu, apa yang terbetik dalam hatinya. Allah itu kan tahu, ya'lamu ma fi qulubikum asma wa ara. Nah, itu kata Allah. Aku tahu apa yang menjadi rahasia hatimu. Aku mendengar apa yang terbetik dan terlintas dalam hakikat rahasia dirimu. Aku tahu, kata Allah. Apa yang menjadi hajat dan keinginan Adam. Maka ketika Adam telah berhajat dan berkeinginan, punya pendamping dan kekasih sama seperti burung itu, pada saat itulah Adam itu tertidur Bapak Ibu. Ketika Adam itu tertidur, di dalam tidurnya itulah dia bermimpi. Apa yang diangan-angankannya tadi, mimpi dia di dalam mimpinya itu betul-betul zahir yang menjadi kehendak hatinya. Zahir Bapak Ibu. Ketika zahir yang menjadi kehendak hatinya, kaget dia di situ. Ya.